السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. جعلنا الله وإياكم من المتقين آمين يا رب العالمين. Segenap para hadirin, hadirat, pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, calon-calon surga. Untuk akhwat calon-calon bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setelah kita mengalami ujian beberapa tahun sebelum ini, mengumpul susah dan lain sebagainya, sekarang dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tinggal dilihat bersyukur apa enggak. Manusia itu kadang begitu, kalau lagi dipersulit dia kepengen, tapi udah dimudahkan malah ninggalin. Ada gak di sini orang yang begitu? Dulu nyari Jumatan susah, ngamuk, waduh nih kemana nih Jumat nih, gimana nih, ana mau Jumat nih. Begitu Jumat dipermudah, datangnya khotib udah naik lagi. Ada gak yang begitu? Mana dia tuh? Gak datang ya? Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, banyak bersyukurlah kepada Allah. InsyaAllah keadaan ke depan InsyaAllah lebih normal lagi. Dan para hadirin hadirat, sudah tepat di subuh pertama bulan Ramadan, sudah hadir berjamaah di masjid. Dan InsyaAllah kita manfaatkan hari ini, kita dapat pahala haji umroh sempurna sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'a syams thumma shalla rak'atain kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammah. Dan hadis ini diriwayatkan Al-Imam At-Tirmidzi dengan derajat hadis hasan. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia tidak langsung pulang, dia duduk, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya majlisul ilm. Majlis ilmu ini lebih afdal dari seluruh majlis. Dia tidak pulang, dia duduk berzikir sama Allah Subhanahu wa taala sampai matahari terbit, yang disebut dengan waktu apa? Waktu syuruq, pakai qaf. Fa'atsba'uhum musyriqin. Di Quran ada tuh. Fir'aun dulu nyusul Nabi Musa sama umatnya musyriqin, pakai qaf, artinya di waktu pagi. Nah, kalau musyrikin pakai kaf, orang-orang yang berbuat syirik sama Allah. Ini bahasa Arab nih salah penyebutan, beda makna. Seperti nama saya ini Fikri Thariq. Toknya panjang, roknya pendek. Nah, itu sesuai dengan biasa nama orang itu yang dipakai Thariq, nama orang itu ngambil dari ayat suci Al-Quran, was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu ats-tsaqib. Sesuatu yang bercahaya di waktu malam, ya. Nah, ada orang yang nggak ngerti, dia bilang namanya jalanan katanya. Jalanan tuh toknya pendek, roknya panjang, lain lagi. Kan gitu ya? Toknya pendek, roknya
panjang. Thoriq, nah itu jalanan. Itu nggak dipakai buat nama orang. Nama orang yang dipakai to-nya panjang, ro-nya pendek. Ini bahasa Arab. Ya kan? Seperti nama orang Jamal. Nah, itu kan mimnya kudu dipanjangin. Jamal artinya apa? Ganteng. Nah, itu yang dipakai buat nama orang. Bukan Jamal. Kalau Jamal onta artinya. Mimnya pendek. Ini kan bahasa Arab, hati-hati ini. Ya kan? Ya kan? Nah, begitu juga waktu isyraq pakai qaf. Nah, ini waktu syuruq. Nanti sampai terbit matahari sempurna, duduknya antum sabar sebentar aja. Kemudian nanti antum sholat 2 rakaat. Jangan langsung bubar. Sholat dulu 2 rakaat. Kalau batal wudu lagi, sholat 2 rakaat. Jangan langsung keluar sayang. Lengkapin sholat 2 rakaat. Yang kata ulama, sholat sunnah isyraq. Maka baginya pahala, kata Rasulullah SAW, seperti pahala dia menunaikan ibadah haji dan umrah. Yang mana nilainya sempurna, sempurna, sempurna. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Biasanya di kalangan umat ini, kalau hadisnya dhaif, ada yang terima, ada yang enggak. Beda-beda pendapat. Tapi kita ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ngajarin kita kalau hadis dhaif jangan main dibuang aja. Selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan ahaditsun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, maka bisa untuk fadailul a'mal. Ini yang jadi patokan dari Imam Nawawi. Tapi hadis yang tadi saya ucapkan itu derajatnya hasan. Tidak ada khilafiyah lagi umat tentang hadis ini. Anehnya banyak yang ninggalin coba. Bukankah kita pengen umroh? Ini pahala haji umroh, bukan lagi pahala umroh. Pahala haji umroh. Setiap hari cuman duduk dari sholat subuh jamaah sampai syuruq. Habis gitu sholat 2 rakaat. Pahala haji umroh sempurna, sempurna, sempurna lagi. Yang bilang sempurna Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anehnya banyak yang ninggalin coba. Ya, naudzubillahi min dzalik. Makanya saya sering ngomong di mana-mana, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti salawat tuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tuh paling enaknya umat. Alhamdulillah kita jadi umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang gini bapak-bapak, saya mau tanya, pilih mana? Jam kerja sebentar, gajinya gede, sama jam kerjanya lama, gajinya kecil, pilih mana? Nah, atau pilih mana? Jam kerja sebentar gajinya gede, sama jam kerja lama gajinya gede? Hah? Jam kerja sebentar. Makanya antum ini bersyukur usianya nggak sampai 200. Bersyukurlah sama Allah. Artinya jam kerja kita di dunia sebentar, tapi gajinya besar. Ini khusus buat umat Nabi Muhammad. Tidak dikasih umat yang lain. Antum bayangin cuman ngamalin pagi itu aja tuh. Subuh sholat jamaah, duduk sampai syuruq. Kalau ada tausiah kita dengerin tausiah, afdolnya. Ini paling afdol kalau antum nanti mana lebih afdol mau baca Quran apa dengerin? Nah, dengerin tausiah lebih afdol. Karena ada hadis diriwayatkan bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah masuk masjid, ada 2 halaqah. Yang satu halaqah perkumpulan orang lagi pada baca Quran rame-rame, yang satu lagi bahas majelis ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang dua-duanya baik. Tapi Nabi milih duduknya di majelis ilmu. Kemudian Nabi katakan innama bu'itsu mu'allima. Aku diutus sebagai pengajar ilmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kalau enggak ada pengajian, ya kita baca Quran. Kita zikir, baca ratib atau apapun. Pokoknya sampai waktu syuruq. Bahkan saya dengar dari guru-guru saya, terutama dari Hadramut, banyak para habaib mengatakan bahwasannya rugi besar orang yang meninggalkan fadilah keutamaan ini. Orang-orang zaman dulu itu, para salaf kita,
Kalau pengen urusan dunia, nanti ba'da syuruk. Nggak mau dilewatin ini, keutamaan ini sampai duduk sampai waktu syuruk ini. Karena pahalanya haji umroh. Ente bayangin nggak? Orang mau haji susah nih. Ini pahalanya. Tapi tidak memutuskan kewajiban haji ya. Wajib haji sekali bagi yang mampu. Ini pahalanya seperti orang haji umrah. Ya Allah ya Karim. Kalau haji mabrur, pahalanya apa? Jannah. Ya Allah ya Karim. Makanya banyak nanti orang kalau sudah meninggal dia paling nyesel. Ya Allah, dulu kenapa nggak duduk di masjid? Karena saya ingat ada salah satu syekh dari Timur Tengah. Saya dengerin ceramahnya, dia bilang di antara godaan setan yang terbesar itu di dua hal. Di dua tempat. Yang pertama, diajaknya kamu bangun setelah sholat. Godaan setan. Cepat bangun. Buru-buru. Padahal waktu ijabah itu ba'da sholat. Kadang-kadang sunnah-sunnah yang Nabi sampaikan kita nggak amalkan. Doa nggak ada. Yang kedua, zikir menjelang tidur. Kalau dulu digodanya orang sama setan cepat ngantuk. Tapi sekarang digodanya sibuk dengan handphonenya. Ya salam. Bilang ya salam. Nah, nanti kalau pulang ditanya apa isi ceramahnya, ya salam. Asal jangan wassalam aja. Jadi bapak-bapak duduklah di sini. Ini sudah mulai nih diganggu kita. Tapi kalau Ramadan setannya lagi diikat. Berarti kalau kita melakukan keburukan di Ramadan itu benar-benar apa? Tabiat kita, nafsu kita menguasain diri kita. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Allah rahmatin kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Karena saya bertepatan ini awal bulan suci Ramadan, saya udah bawakan sama bapak-bapak kitab namanya Kanzun Najah was Surur fil Ad'iyah allati tashrahu sudur. Yang mana kitab ini disusun oleh seorang ulama besar di zamannya, yaitu Asy-Syaikh Al-Khatib Al-Baligh Abdul Hamid Muhammad Ali bin Abdul Qadir Quds Al-Makki Asy-Syafi'i. Beliau pengikut madhabul Imam Syafi'i. Al-Mudarris fil Haram Al-Makki. Beliau ini dulu di zamannya guru di Al-Masjidul Haram. Insyaallah kita bisa berangkat ke sana insyaallah. Allahumma rzuqna sa'adatad darain wa la tahrimna ziyaratal haramain. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kitab ini banyak mengungkap tentang fadail asy-syuhur, yaitu fadilah-fadilah bulan-bulan dalam Islam. Di dalam kitab ini beliau juga mengutip salah satu riwayat yang disampaikan oleh sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Antum mesti salawat ini. Kalau enggak salawat bahaya. Sebelum saya lanjutkan, karena ini saya di mana-mana sering kalau ceramah, salawat. Kalau dengar nama Nabi Muhammad, salawat, jangan diam aja. Karena ini ancamannya berat. Saya ingin sampaikan sama antum, ini hadisnya riwayat Ibnu Hibban fi Sahih. Bagi Ibnu Hibban ini hadis sahih. Yang mana hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam sa'idal mimbar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah naik mimbar. Faqala amin. Nabi waktu di mimbar depan sahabat, tiba-tiba Nabi kayak mendengar sesuatu. Terus Nabi bilang amin. Jeda lagi. Nggak lama kemudian Nabi bilang lagi amin. Jeda lagi. Kemudian Nabi katakan lagi amin 3 kali.
Ada amin 3 kali. Disuarakan oleh Nabi Muhammad SAW dengan jahar. Dan berhenti sejenak di antara amin itu. Para sahabat akhlaknya tinggi dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak langsung bertanya saat itu. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar, sahabat bertanya, tidak biasanya. Biasa kan khutbah langsung aja sudah assalamualaikum, alhamdulillah, dan begitu lanjutnya. Ini kok amin amin amin. Akhirnya ada yang nanya, ya Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, innaka hina sa'idtal mimbar qulta amin amin amin. Sesungguhnya kamu ketika tadi di mimbar bilang amin 3 kali. Apa itu maksudnya ya Rasulullah? Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Katanya Nabi, inna Jibril atani. Tadi Jibril datang padaku dan dia mengatakan kepadaku, yang pertama, man adraka syahra Ramadan wa lam yughfar lahu famata fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah qul amin. Faqultu amin. Kata malaikat Jibril, nah ini gemeter nih kita, hati-hati Ramadan ini kita waspada. Katanya malaikat Jibril, ya Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi, siapapun orang yang mendapati bulan suci Ramadan, artinya dia masuk di Ramadan dan dia tidak dapat ampunan Allah, sampai dia tidak dapat ampunan Allah, dia wafat, dia masuk neraka dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan amin ya Rasulullah. Maka aku katakan amin. Nanti dulu, Nabi nggak pernah nyumpahin umatnya. Tapi ini perkara perintah dari Allah. Karena yang namanya malaikat Jibril nggak ada inisiatif sendiri. Malaikat Jibril turun kepada Rasulullah SAW itu atas perintah Allah. Dan apa yang disampaikan malaikat Jibril itu perintah Allah. Sehingga waktu Jibril mengatakan kul amin, katakan amin ya Rasulullah, itu juga perintah Allah lewat malaikat Jibril. Artinya apa? Keterlaluan banget. Udah diizinin masuk di Ramadan tapi tidak dapat ampunan Allah. Karena antum bilang astaghfirullah aja di Ramadan, Allah ampunin semua dosa antum. Apalagi antum sampai puasa di Ramadan. Man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa puasa di Ramadan, benar-benar puasanya di Ramadan, dia tidak lalai puasanya karena iman kepada Allah dan hanya mengharap balasan dari Allah, Allah ampunin dosa-dosanya yang lalu. Ada lagi hadis yang lain, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa mendirikan, maksudnya di situ mendirikan malamnya bulan suci Ramadan dengan ibadah seperti salatul tarawih dengan iman dan hanya mengharap balasan pahala dari Allah, Allah ampunin dosa-dosanya yang lalu. Jadi keterlaluan orang masuk di Ramadan nggak dapat ampunan Allah, karena Allah mudahkan sekali ampunannya di bulan suci Ramadan. Semoga kita orang-orang yang pandai memanfaatkan keadaan ini. Amin ya rabbal alamin. Orang yang bodoh itu adalah orang, dia lagi lapar, ada makanan nggak dimakan. Dia lagi lapar, ada makanan halal, thayyib, diizinkan dia makan, dia nggak mau makan. Itu orang bodoh. Itu orang bukan cuma bodoh, mencelakakan dirinya sendiri. Lalu bagaimana dengan orang yang masuk di Ramadan, dia tahu dosanya banyak, dia tahu amalnya kurang, dia nggak nyambut Ramadan ini dengan ibadah. Itu orang paling bodoh, bukan cuma bodoh, dia zalim sama dirinya sendiri. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, kaum muslimin dan muslimat, al-mu'minin al-mu'minat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man adraka abawayh wa
Wa man adraka abawai au ahadahuma falam yabarrahuma famata fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah qul amin faqultu amin. Kata malaikat Jibril, siapa orang yang hidup di muka bumi ya Rasulullah, dia menjumpai dua orang tuanya atau dia menjumpai salah satu dari dua orang tuanya, tapi dia tidak berbakti kepada keduanya, artinya dia menjadi anak durhaka. Apabila dia wafat, masuk neraka, jauh dari Allah. Katakan amin ya Rasulullah. Amin. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian yang ketiga, insya Allah kita termasuk orang-orang yang bakti sama orang tua kita. Semua katakan Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Semuanya Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apalagi yang orang tuanya udah nggak ada di alam barzakh, antum masih hidup di sini, masuk Ramadan kayak gini, banyakinlah amal antum, niatin buat yang dikubur. Antum ngasih korma, ngasih orang buka puasa, ngasih apa, buat umi, buat aba, buat umi, buat aba. Amin. Kita nebus kesalahan kita sama dia. Waktu dia hidup kita sering nyakitin, waktu dia hidup kita sering ngelukain hatinya, waktu dia hidup kita bikin capek hidupnya. Ayo senengin dia dikubur. Banyakin sedekah di Ramadan atas nama orang tua kita. Insya Allah, Allah gerakin hatinya mereka, ridho sama kita, maafin kita, masuk surga kita semua insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, kata malaikat Jibril, wa man dzukirta indahu falam yusalli alaik famata fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah. Siapa yang disebutkan namamu di hadapannya ya Rasulullah, tapi dia tidak salawat kepadamu ya Rasulullah, dia wafat, dia masuk neraka, dia dijauhkan oleh Allah. Qul amin, amin kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ancamannya berat. Bapak-bapak, ibu-ibu dengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau enggak salawat, ancamannya berat. Dan ini hadis sahih, Ibnu Hibban sahih mengatakan. Hati-hati, masalah salawat ini hati-hati. Karena ini perintah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad.
Saya pernah dapat kiriman video WA bapak-bapak, ibu-ibu. Anak kecil di daerah Timur Tengah sepertinya itu. Lagi pengajian, dia nangis kejer. Nangis dia. Sengguk-sengguk nangis. Benar-benar nangis. Ditanya sama gurunya, "Kenapa kamu nangis?" "Anak hidup nggak sempat ngelihat Rasulullah," dia bilang. "Rasulullah udah kembali ke rahmat Allah." Nangis dia kan. Masya Allah. Nggak tahu kita pernah nangis rindu Nabi apa enggak. Dan Nabi Muhammad SAW banyak riwayatnya, banyak nangis rindu kita. Duduk sama sahabatnya, tiba-tiba beliau memanjatkan doa kepada Allah. "Ahbabi, ahbabi, mata narahum, mata nalqahum." Kekasih-kekasihku, kekasih-kekasihku, ya Allah, kapan kau izinkan aku melihat mereka? Kapan kau izinkan aku berjumpa mereka? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mengatakan, "Bukankah kami kekasih-kekasihmu ya Rasulullah?" Allahumma salli ala Muhammad. Kata Nabi, "Kalian sahabat-sahabatku." Lalu siapa yang dimaksud? Mereka yang hidup setelah aku, belum sempat melihat dan berjumpa denganku, tapi mereka umatku yang beriman kepada aku. Allahumma ja'alna min ahbabil Mustafa. Jadikan ya Allah kami pecinta-pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wafat dalam keadaan cinta kepadamu dan Rasulmu sallallahu alaihi wasallam, bangkit di yaumul qiyamah di barisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkan tangan kami memegang tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencium tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memeluk badannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkan mata ini dengan jelas memandang wajah indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan telinga ini mendengarkan suara alunan ayat suci yang dibacakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan mulut ini bersentuhan dengan tangannya Rasulullah, diminumkan air haud di yaumul qiyamah. Ya Allah, semua yang sedang puasa di sini dan kau ijabah doa kami, semua angkat kedua tanganmu, katakan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ahsurna fi zumrati habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, saya lanjutkan. Sekarang saya ingin sampaikan di penghujung ceramah saya menjelang waktu syuruq, yaitu khutbah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hendak memasuki bulan Ramadan. Dan hadis ini diriwayatkan oleh sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, namanya Sayyiduna Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, orang Persia. Tapi karena kecintaannya besar sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengorbanannya besar untuk Islam, sayang tidak banyak waktu saya mengisahkan Salman. Salman ini adalah kisah yang sangat menginspirasi. Bahkan yang meriwayatkan sejarah Salman Al-Farisi sahabat juga, namanya Imam Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Dan ada perintah dari Nabi Muhammad SAW, siapapun yang tahu sejarah Salman, sampaikan kepada umat. Menginspirasi betul. Beliau itu banyak mendapatkan ujian karena pengen ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Dan setelah perang Khandaq, atas idenya beliau itu perang Khandaq, kemudian sahabat-sahabat dari kaum Ansar dan Muhajirin berebut, Salman ini Ansar apa Muhajirin? Kata Ansar, Salman Ansar, karena dia sudah ada sebelum orang-orang hijrah. Kata sahabat Muhajirin, dia bukan Ansar dong, dia kan termasuk yang hijrah ke Madinah, dia minal Muhajirin. Ketika sahabat berebut Salman, hingga Nabi SAW menyatakan dengan tegas, dengan menyatakan bahwa Salman minna ahlal bait, Salman keluargaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan hadis ini diriwayatkan oleh beliau Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, dan menurut riwayatnya juga dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dan juga Al-Baihaqi bahwasannya khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi akhir yaumin Sya'ban. Dengarkan baik-baik para hadirin, dengarkan. Kita memang tidak hadir saat itu, tapi biasakan kalau hadir majlis dibawa betul-betul hatinya, dihadirkan betul-betul, bukan cuman telinga zahir mendengar, tapi batin buka pintunya untuk dengar. Dan bayangkanlah jika engkau hadir saat itu menjelang datangnya bulan suci Ramadan, berkhutbah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ayyuhan nas qad adhallakum syahrun azim, syahrun mubarak, fihi lailatul qadr khairun min alfi syahr, ja'ala Allah ta'ala siyamahu faridah wa qiyam laylihi tatawwan, man taqarraba fihi bi khaslatin min al khair kana kaman adda faridah fima siwah, wa man adda faridah fihi kana kaman adda 70 faridatan fima siwah. وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وهو الشهر المواساة، وهو شهر يزاد فيه رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان له عتق رقبة ومغفرة لذنوبه. اللهم صل على محمد. قلنا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم. قال صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب من يفطر صائما على مذقة لبن أو شربة ماء أو تمرة، ومن أشبع صائما كان له مغفرة لذنوبه وسقاه ربه من حوضي شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء، وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، ومن خفف عن مملوكه فيه أعتقه الله من النار. فاستكثروا فيه من 4 خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غنى لكم عنهما. أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما الخصلتان اللتان لا غنى لكم عنهما تسألون ربكم الجنة وتتعوذون به من النار. صدق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Sebelum saya sampaikan maknanya, mari kita salawat. Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, sebelum saya sampaikan maknanya, kita belakangan ini sering banget kita dengar hadis. Sering. Hadis tentang yang tadi saya sampaikan juga saya rasa mayoritas antum sudah tahu itu. Tentang sholat subuh jamaah, duduk zikir sampai suruh 2 rakaat, itu antum sudah dengar itu. Sudah sering dengar. Tapi ada masalah di akhir zaman, dengar hadis tidak kepingin ngamalin. Gak kepingin. Ada orang yang kepengen berjuang dia. Ini nggak kepengen dengar hadis ini, hadis udah banyak kita dengar. Beda sama orang zaman dulu, dengar hadisnya sedikit karena belum ada yang kitabin. Apalagi sekarang udah ada handphone, udah gampang ngelihatnya. Apa yang membedakan kita dengan mereka masa lalu itu? Ternyata pas saya dalami dulu ada ahli hadis namanya Imam Malik radhiyallahu anhu. Gurunya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dikabarkan beliau itu yang menyusun kitab Al-Muwatta yang disepakati. Ini kita lewatin sesaat supaya benar-benar suruk. Jadi waktu itu Imam Malik kalau dia ingin menyampaikan hadis yang baru dia dapat, itu dia mandi dulu. Setelah itu beliau pakai pakaian termewah yang dia punya. Ruangan dibersihkan, kayak mau ada sesuatu yang mau datang yang istimewa. Tempat duduknya aja khusus. Jadi Imam Malik itu kalau ingin nyampaikan hadis, tempat duduknya khusus, yang istimewa, wangi, semerbak harum ruangannya semua. Yang hadir pun disuruh datang dalam keadaan rapi, bersih, wangi. Semua yang datang karena mau dengarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada riwayat pernah sekali waktu beliau menyampaikan hadis agak panjang, tiba-tiba beliau wajahnya memerah tapi beliau terus sampaikan. Dan kalau nyampaikan hadis, Imam Malik itu, kita jauh lah, Imam Malik itu nggak tegak, nggak ada dia gini itu nggak ada, tegak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang pun dengarnya gemeteran semua. Karena dianya udah punya getaran. Dianya ada ta'alluq wal irtibat qawi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sampai Imam Malik tuh enggak pernah pakai sendal di Madinah. Kalau keluar Madinah baru mau pakai sendal. Karena katanya lantainya pernah diinjak sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahli bait dan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi pernah sekali waktu di riwayat Imam Malik wajahnya memerah sampai hadis disampaikan selesai pingsan Imam Malik. Dilihat apa? Ada kala jengking gigit dia. Tapi dia tidak memutuskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kala jengking itu menggigit dia. Dianggap ini ujian. Dan Allah sembuhkan penyakitnya. Enggak masalah kala jengking itu, cuman ujian buat Imam Malik. Tapi Imam Malik lebih mengutamakan hadis itu disampaikan tidak terputus, biarpun kala jengking itu menggigitnya. Bahkan kata Imam Malik sama muridnya, aku harapkan aku wafat saat itu, jadi syahid. Allahu Akbar. Nah ini saya rasa belakangan yang kurang di situ. Banyak kita punya kitab Riyadhus Shalihin, buka di rumah pakai kaos, sambil duduk, kadang kaki kita angkat. Ini yang bikin kita, pengetahuan kita luas, tapi keinginan amal tidak ada. Jadi pentinglah adab itu, ya. Jadi kita kalau bisa kita ada wudu, kita duduk yang khusyuk, hadirkan dulu hati kita kepada Rasulullah SAW dengan salawat. Udah rindu baru kita baca hadis. Coba praktekin. Langsung antum amalin itu hadis. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Di khutbah ini Rasulullah menyampaikan, ayyuhan nas, wahai manusia, qad adhallakum syahrun 'adzim. Kalian sungguh
dinaungi dengan bulan yang sangat agung, bulan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Mubarak, bulan ini adalah bulan yang sangat diberkahi. Fihi Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Di dalamnya ada malam yang disebut dengan Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Ja'alallah ta'ala siyamahu faridah. Allah menjadikan puasa di bulan tersebut hukumnya wajib. Hukumnya wajib, jangan nyembarangin. Karena Ramadan itu yang ada kodoknya kalau uzur. Kalau batalnya uzur karena sakit atau bepergian jauh, lewatin 83 km keluar kota, itu pun perginya sebelum subuh. Kalau pergi habis subuh tidak uzur. Antum sekarang berangkat nih ke Jogja, berangkatnya sekarang, nggak boleh buka puasa karena antum sudah niat puasa. Kecuali antum berangkatnya sebelum subuh. Boleh nggak buka di jalanan buka puasa? Boleh kalau masuk bab sakit. Yang kalau antum nggak buka, antum bisa membahayakan diri antum, baru boleh. Nah, orang yang buka puasa tanpa uzur nggak bisa dikodok puasanya. Kecuali dia harus taubatan nasuha, dia mengkodok juga dan dia minta ampun terus sama Allah. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Dan Allah jadikan puasanya adalah faridah, kewajiban. Wa qiyama lailihi tatawwu'an, dan mendirikan malamnya dengan ibadah adalah bernilai sunnah. Makanya tadi malam tarawih semua ya. Kalau bisa jangan sampai putus tarawihnya. Nanti kalaupun antum sibuk, super sibuk, tetap tarawih aja sendiri. Sholat aja 20 rakaat. Nggak pakai seperti Bilal yang di sini pun nggak masalah. Dia 2 rakaat sampai 20. Atau janjian sama bini di rumah, nih pulang agak malam nih, nanti temenin saya sholat tarawih gitu. Jangan ditinggalin tuh tarawih itu. Wa qiyam lailihi tatawwu'an, mendirikan malam dengan ibadah adalah bernilai tatawu. Minimal sholat isya jamaah, subuh jamaah, itu sudah dapat pahala 1 malam full sholat. Jangan sampai tinggal tuh Ramadan, isyanya jamaah, subuhnya jamaah. Kemudian kata Nabi SAW, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair, siapa mendekatkan diri kepada Allah dengan mengamalkan 1 macam ibadah sunnah, pahalanya kana kaman adda faridah fi masiwa, pahalanya seperti dia menjalankan wajib di luar bulan suci Ramadan. Wa man adda faridah fihi, siapa yang menjalankan ibadah wajib di Ramadan seperti salat 5 waktu dan lain sebagainya, itu kana kaman adda 70 faridatan fi masiwa, seperti dia menjalankan ibadah wajib di luar bulan suci Ramadan 70 kali lipatnya. Allahu Akbar. Wa huwa syahrus sabar. Nabi ingatkan, ini bulan kesabaran. Sabar. Jangan marah, jangan tersinggungan, jangan ngeluh. Wa huwa syahrus sabar. Kata Nabi SAW, sabar sholat tarawihnya, sabar buka puasa juga tuh, sabar. Kalau orang nggak sabar buka puasa kelihatan. Sebelum azan aja udah sama piringnya tuh nasi udah diginiin. Begitu azan Allahu Akbar langsung apa. Ini bulan sabar. Tahu bulan sabar? Nungguin buka puasanya sama wirid. Orang tua-tua tuh kita dulu ngajarin, asyhadu an la ilaha illallah astagfirullahaladzim. Sabar. Banyakin doanya dibanding makannya. Sabar, nanti makannya bisa habis maghrib, habis sholat maghrib. Awalnya takjil dulu korma sama air putih. Sunnahnya korma dulu baru apa? Air putih. Bukan air putih dulu ya, korma dulu baru air putih. Nabi Muhammad SAW melakukan itu. Kalau ada air zam-zam masuk kedudukan nomor 1 baru korma. Kalau nggak ada air zam-zam, korma dulu baru air putih. Sabar. Ini kagak langsung sirop, langsung apa. Makanya banyak yang sakit ini. Padahal ini bulannya kesehatan ini. Kalau mau ngikutin cara Nabi Muhammad SAW. Sabar, banyakin doanya.
Doa waktu menjelang buka puasa dan waktu buka puasa itu doa diijabah. Antum kan punya hajat banyak, banyakin doa. Nanti makan habis maghrib, atau lebih sabar lagi makan habis taraweh, lebih enak. Was-sabr thawabuhul jannah, kata Nabi. Kesabaran yang kamu lakukan itu pahalanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa syahrul muasa. Ramadan bulannya saling tolong menolong. Ramadan bulan kepedulian. Makanya kalau orang pintar biasanya banyak nabung dia. Menjelang Ramadan main buka aja tuh, par. Kalau yang ngerti, yang paham, syahrul muasa, bulan perhatian. Perhatiin orang-orang duafa, fakir miskin, anak yatim. Ini saatnya Ramadan. Wa huwa syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min. Dipastikan bulan ini rezeki orang mukmin, kata Nabi SAW, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang enggak masuk akal. Coba antum lihat. Ramadan tuh kita bisa beli baju baru, bisa beli ini, bisa beli. Bulan-bulan biasa malah kagak bisa. Man fattara fihi sha'iman. Siapa yang ngasih makan orang buka puasa, kana lahu itqa raqabah. Pahalanya seperti dia memerdekakan budak saya. Wa maghfiratan lidunubih. Allah ampunin semua dosanya. Kemudian sahabat nanya, "Ya Rasulullah, enggak semua kami punya dana buat ngasih makan orang buka puasa." Maka Nabi SAW menjawab, "Yu'tillah hadza thawab." Allah berikan ini pahala, man yufattiru sha'iman, bagi yang ngasih makan orang buka puasa, ala madqati laban, walaupun hanya seteguk susu. Enggak segelas, seteguk. Atau au syarbati ma'in, atau dia ngasih air sama saudaranya. Au tamro, atau dia cuma ngasih apa? Satu buah kurma. Tapi kata Nabi SAW, ada lagi anugerah, waman asba'a sha'iman. Siapa yang bikin kenyang orang yang buka puasa, kana lahu maghfiratan lidunubih. Ampunan dari Allah buat dia. Wasaqahu rabbuhu min haudi syarbatan la yadma'u ba'daha abada. Dan Allah nanti akan mengizinkan dia meminum air dari haudku, yang mana apabila seteguk dia minum, dia tidak akan haus lagi selama-lamanya di yaumul qiyamah. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyan qusa min ajrihi syai'. Nanti dia dapat pahala orang yang memakan makanan yang dia sediakan tanpa mengurangi pahala orang yang makan itu. Makanya antum kalau di Masjidil Haram biasanya orang sampai rebut-rebutan, berebut-berebut orang. Ini fadilahnya besar nih, ngasih makan orang buka puasa. Ya salam. Ini kalau yang pintar ini habis maghrib sudah naruh nasi uduk nih sama ayam goreng. Hah? Taruh situ, yang enak nasi uduknya, yang enak ayamnya, yang gede-gede. Hah? Ini luar biasa ini fadilahnya. Orang nanti kehausan di yaumul qiyamah, dia dapat air haud. Dan air haud itu yang minumin nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa huwa syahrun, dan bulan ini katanya Nabi, awwaluhu rahmah, pertamanya adalah rahmat, wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya ampunan Allah, wa akhiruhu itqun minan nar, akhirnya adalah pembebasan dari neraka jahanam. Antum istiqomah di 10 pertama nih Ramadan, antum istiqomah, Allah rahmatin antum, Allah sayang sama antum. Karena Allah sayang sama antum, antum tambah istiqomah lagi di 10 kedua Ramadan, Allah kasih ampunan atas semua dosa-dosa antum. Karena antum istiqomah lagi di 10 terakhir, lebih semangat lagi ibadahnya, bebas dari neraka jahanam. Amin. Kemudian Rasulullah mengingatkan, waman khaffafa an mamlukihi fi a'taqahu Allah minan nar. Dulu ada banyak orang jadi budak. Siapa yang meringankan budak-budaknya, pekerjaan daripada budak-budaknya, nanti Allah Subhanahu wa taala bebaskan dia dari neraka jahanam. Nah, sekarang diperluas maknanya. Kita kalau memang punya kelebihan, mungkin kita adalah sebagai pimpinan perusahaan atau apa, ringankanlah tugas-tugas orang di Ramadan, dimudahkan supaya dia ibadahnya lebih banyak. Itu insya Allah antum dibebaskan dari neraka jahanam.
fastakthiru fihi min arba' khisal. Kemudian Nabi menganjurkan kita memperbanyak 4 hal. Yang 2 menyebabkan Allah ridha, yang 2 yang kalian butuhkan betul. Yang 2 yang menyebabkan Allah ridha, kalian bersyahadat dan beristighfar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Ini kalimat bikin Allah ridha kepadamu, kata Nabi. Dan 2 yang kalian betul-betul butuhkan. Minta surganya Allah, minta jauh dari neraka. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ayo rame-rame. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Guru saya Al Habib Umar bin Hafid selama Ramadan di Hadramaut kita waktu belajar di Tarim, setiap salat fardu habis assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Sampai nanti tuh ya Karim sekali aja. 3 itu. Sampai ya Karim baru nanti Allahumma antas salam baru wirid pada umumnya. Jadi menunjukkan ada syiar Ramadan. Dan ulama sepakat wirid paling afdal ba'dal Quran fi Ramadan ya wirid yang tadi. Antum bayangin kalau ucapan antum tadi itu sekali aja diterima sama Allah, satu aja dari ribuan kali antum baca nih, satu aja diterima sama Allah, kan antum gak masuk neraka lagi udah. Ya salam, bilang ya salam. Hah? Jadi ini bukan menjelang buka puasa aja, setiap saat antum nih nanti nih sholat sunnah apa? Sholat sunnah apa? Isra. Nanti habis ini antum baca ini habis sholat. Antum baca Quran, habis baca Quran baca ini. Antum masuk rumah, habis salam baca ini. Pokoknya apapun amalan antum barengi dengan ini. Gak usah dihitung, sebanyak-banyaknya. Antum lagi jalan, baca ini. Antum lagi di bis, baca ini. Pokoknya ini syiar Ramadan. Jadi saya harap insya Allah kalau memang mau ngikutin guru-guru besar di Tarim, bisa juga insya Allah, mudah-mudahan masjid ini mau ngamalin. Jadi habis salam itu rame-rame dulu tuh. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Habis itu wirid kita pada umumnya cuman segitu aja. Insyaallah ini syiar Ramadan. Dan yang amanahkan wirid ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang baca wirid ini yang banyak di Ramadan, dia yang insyaallah dapat Lailatul Qadar. Allahumma hdina min indik, amin. Wa afid alaina min fadlik, wa ansur alaina min rahmatik, wa anzil alaina min barakatik,
وألبسنا لباس عفوك وعافيتك في الدنيا والآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وهي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من الشر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم ارزقنا من العقول أوفرها، ومن الأذهان أصفاها، ومن الأعمال أزكاها، ومن الأخلاق أطيبها، ومن الأرزاق أجزلها، ومن العافية أكملها، ومن الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها. اللهم يا عدتنا عند شدتنا، ويا قوتنا عند كربتنا، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنافك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم يا فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان سموه، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، وعده اللهم علينا سنينا بعد سنين وعواما بعد أعوام لما تحب وترضى. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد، واجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد، واحشرنا في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قبول. Semangat, jangan kendor. Makin hari harus makin meningkatkan ibadah, insyaallah, terutama Qur'annya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.